Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita akan melaksanakan suatu pengabdian masyarakat. Suatu pertanyaan yang sangat penting yang diberikan kepada Rado Institute adalah bagaimana ChatGPT yang gratis itu dapat dimanfaatkan untuk mengeksekusi model-model peluang yang rumit atau kompleks dalam suatu riset artikel. Nah, ini dia. Ini isu yang akan kita pecahkan malam ini. Jadi orang sering ragu dengan kemampuan ChatGPT yang gratis untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Percayalah, dengan Rado Institute, ChatGPT yang gratis ini akan menjadi suatu hal yang sangat berguna untuk membahas riset artikel yang sangat baik. Membahas riset artikel artinya itu tidak hanya membahas teks apa itu pendahuluan, tapi itu tidak penting, itu bisa dibaca. Yang paling penting isunya yang kita bahas adalah bagaimana riset artikel tadi dapat diselesaikan dengan memberikan coding-coding pemrograman komputer yang dapat digunakan untuk mengeksekusi model peluang tersebut. Makanya dalam pengabdian masyarakat kali ini, isu ini sangat penting kita bahas. Ya, kita sangat paham sekali bahwa banyak aplikasi-aplikasi artificial intelligence yang bersebaran, tetapi tidak banyak yang dapat digunakan secara maksimal, apalagi secara gratis. Nah, bagaimana ChatGPT gratis ini dapat kita gunakan? Mari kita saksikan bersama. Oke, dalam suatu rujukan yang akan kita gunakan pada kesempatan yang baik ini, ya kesempatan yang sangat baik ini, ada satu riset artikel yang akan kita coba ungkap, satu riset artikel yang coba kita akan bahas dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence gratis atau ChatGPT. Dalam suatu riset artikel Scientific Reports ada nama satu artikel dengan judul A New Family of Alpha Power G Using Cosine Function with Application and Regression Modeling. Dalam riset artikel ini digunakan berlapis generatornya. Generator itu berlapis sampai 3 generator, baru satu baseline. Suatu model yang kompleks, rumit yang akan kita eksekusi menggunakan ChatGPT gratis. Nah, yang pertama sekali diberikan satu generator yaitu Alpha Power Transformation. Nah, ini generator pertama. Alpha Power Transformation Family. Dengan dengan fungsi densitas seperti persamaan 2 dan kumulatif seperti persamaan 1. Lalu diperkenalkan generator kedua yaitu cosine G family dengan fungsi densitas seperti persamaan 4, kumulatif persamaan 3. Ini generator kedua. Nah, masukkan generator yang pertama tadi, terutama F kecil, FW kecilnya itu seperti pada persamaan 2 nanti itu FW kecil, persamaan 1 FW besar, masukkan ke dalam persamaan 4. Akan menghasilkan generator ketiga yang disebut sebagai generator the cosine AP generated family. Seperti fungsi densitas persamaan 6. Persamaan 6 ini berasal dari, jadi persamaan 1 dan 2 masukkan ke dalam persamaan 3. Nah, dengan menggunakan Weibull untuk baseline, tukar FW kecil ini dengan fungsi densitas Weibull, tukar FW besar dengan kumulatif Weibull, dia akan menjadi suatu model peluang cosines alpha power Weibull distribution dengan fungsi densitas persamaan 11 dan kumulatif persamaan 10. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, dia berlapis. Oke?
menggunakan satu baseline Weibull. Nah, dalam riset artikel ini diberikan beberapa set data yang akan kita gunakan nanti. Di sini ada beberapa set data. Nanti akan kita gunakan untuk menghasilkan coding R dengan menggunakan aplikasi ChatGPT gratis. Jadi kita hanya menggunakan ChatGPT gratis. Nah, dalam riset artikel ini ada beberapa set data yang diberikan. Nah, ini untungnya artikel kalau ada data. Bisa kita coba-coba. Nah, nih. Kita nanti gunakan data set pertama. Nah, ini ada second set, street data set, fourth. Kita gunakan yang first data set. Nah, nanti kita gunakan first data set akan menghasilkan beberapa parameter. First data set itu dihasilkan parameter seperti pada tabel. Nah, nih. Ini pada tabel. Ini CAPW nih. Cosine alpha power Weibull. Ini first data setnya. Parameter ada 3, alpha, eta, dan theta. Dengan masing-masing nilai AIC. Ini AIC-nya ini untuk A1. Ini untuk first data set. Ini minus log likelihood. AIC-nya 639,965 dengan density plot. Nah, density plot. Nah, nih. Density plot seperti pada gambar 12. Yang B itu density plot. Yang A itu kumulatif plot. Nah, ini semua akan kita hasilkan nanti menggunakan R. Bukan menggunakan R tapi bantuan ChatGPT. Oke, kalau begitu langsung saja kita buka aplikasi ChatGPT kita. Bagaimana cara memainkannya? Oke, kita buka aplikasi ChatGPT. Oke, kita buka aplikasi ChatGPT kita. Wah, nih. Jadi dalam aplikasi ChatGPT ini, oke, dalam aplikasi ChatGPT, wah nih, kita buka aplikasi ChatGPT kita. Nih ada nampak nih, ini ChatGPT. Nah, dalam prompt yang diberikan, kita berikan semua informasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan tentu pertama sekali baseline-nya Weibull. Kita berikan bentuk PDF. Ini PDF Weibull. Dan ini kumulatif dari Weibull. Itu baseline itu kita berikan. Yang kedua yang kita berikan generator pertama. Yang kita sebut tadi alpha power transformation. Dengan PDF-nya ini PDF. Nah, itu PDF. Kita ketik saja di prompt. Tapi tentu menggunakan bahasa matematis. Kalau pangkat, kalau kali itu jelas. Oke? Dan ini CDF dari yang kedua. Ini CDF generator yang pertama. Kita berikan. Lalu kita berikan generator kedua. Yaitu cosine G family. Dengan PDF-nya. Ini PDF-nya. Dan ini kumulatifnya. Dah. Lalu gabungkan. Nah, ini gabungkan generator 1 dan 2. Akan menghasilkan generator 3. Yaitu katanya cosine AP generated family. Dengan PDF, nah ini PDF-nya. Oke, itu PDF-nya sesuai dengan riset artikel. Dan ini kumulatifnya. Nah, itu dia. Nah, lalu katanya kalau kita gabungkan baseline dengan generator, katanya masukkan baseline pada generator ketiga. Memasukkan baseline pada generator ketiga akan menghasilkan model peluang cosine AP Weibull distribution dengan PDF. Nah, ini PDF-nya. Ini PDF-nya seperti pada riset, tulis saja pada riset artikel. Lalu CDF. Nah, lalu masukkan data. Nah, data, diberikan data. Data pada set pertama tadi, masukkan data. Setelah dimasukkan data ini sampai sini datanya. Lalu minta berikan coding R utuh lengkap
dengan merincikan baseline dan generator, lalu estimasi parameter AIC, BIC, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Kramer-von Mises, density plot atau overlay histogram dan PDF plot itu density plot, dan empirical CDF dan numerical CDF plot itu adalah cumulative plot tanpa menggunakan paket dan dalam satu coding utuh. Nah, jangan lupa sebut itu. Kalau nanti nggak kita sebut paket, dia berikan paket nanti banyak kerja kita lagi. Tanpa paket, satu coding utuh. Nah, jadi hanya satu dalam prompt ini saja, Anda akan lihat apa yang dihasilkan oleh ChatGPT. Nah, ini yang dihasilkan itu ini. Nah, ini coding R. Anda lihat yang dihasilkannya itu coding R. Nah, ini cosine alpha power Weibull. Nah, ini dia berikan nih semua. Baseline, generator, estimation, dia minta kriteria. Oke, without package, tanpa paket. Nah, ini diberikan data. Oke, data. Ini prompt ya. Ini yang memberikan itu artificial intelligence dalam ChatGPT. Coding ini bukan kita yang buat. Kita hanya membuat prompt saja. Nah, coding ini yang memberikan itu adalah ChatGPT. Nah, kita lihat codingnya. Ada data, ada baseline. Dia berikan baseline, dia berikan fungsi densitas Weibull, ini density Weibull. Dia berikan kumulatif Weibull. Generator pertama sesuai dengan apa yang kita tulis dalam prompt, dia berikan generator pertama. Oke. Ini fungsi densitas generator alpha power transformation. Oke, ini dia apa powernya. Ini adalah generator pertama. Tapi kalau sudah kita ganti fx kecil dengan dengan baseline-nya, itu udah masuk Weibull-nya. Lalu generator kedua cosine. Nah, cosine masuk lagi. Nah, diberikan fx-nya, density-nya kumulatif Weibull. Fx kecilnya di Weibull. Nah, ini generator kedua. Oke, itu adalah densitas generator kedua. Ini adalah kumulatif generator kedua. Dan ini gabungan generator satu dan 2. Yang sudah kita gabungkan generator satu dan 2. Wah, ini udah jelas semua nih kita gabungkan. Oke. Lalu model yang kita inginkan ini dia cosine alpha power. Nah, ini dia. Cosine alpha power kita ada masuk. Nah, ini fungsi densitasnya. Ini kumulatifnya, ini model baru hasil gabungan dari 3 generator dan 1 baseline. Lalu dia berikan lagi apa? Negatif log likelihood. Nah, ini untuk optim nanti ini. Ini minus. Nah, ini minus sum log. Ini adalah negatif log likelihood. Nah, dia gunakan optim untuk mengestimasi parameter. Ini yang beri bukan kita ya, ini artificial intelligence langsung yang berikan. Nilai awal alfa kata dia gunakan 2. Eta gunakan 0,01, theta 1,5. Ini parameter. Parameter pertama namanya alpha hit. Parameter kedua eta hit, 3 theta hit. Nah, ini adalah parameter. Lalu dia berikan apa lagi? Log lik ini untuk nilai AIC. Ini minus log likelihood. Oke. Ini ada AIC, ada BIC. Lalu ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, ada Kramer-von Mises. Ini histogram dan PDF, ini adalah density plot. Ini adalah empirical atau cumulative plot. Nah, semua coding ini, nah untuk membuktikan dia jalan atau tidak, ambil copy. Nah, copy di sini. Nah, setelah Anda copy dulu. Kita buka R. Nah, kita buka R kita. Kita buka R. Nah, nih. Buka file new script. Oke. Copy yang kita ambil tadi. Nah, ini dia. Ini adalah semua coding yang dihasilkan oleh ChatGPT gratis tadi. Kita jalankan. Kita coba apa yang dia hasilkan. Kita lihat parameter dan seterusnya dulu ya. Kita lihat dulu, kita jalankan semua. Kita mau lihat.
Hasil-hasil yang grafik nanti kita ambil. Grafik nanti aja. Kita run. Kita lihat hasilnya. Nah, itu jalan tuh. Coba lihat. Nah, oke. Sip. Kolmogorov, Smirnov, Anderson Darling, Kramer von Mises. Nah, ini AIC persis sama 639. Minus log likelihood minus 316 sama persis. BIC 647 sama. Oke. Nah, ini standar error. Kalau parameternya ini sama persis. Alfanya, etanya, tetanya. Nah, jadi kita udah lihat bagaimana kita menghasilkan satu coding yang cukup kompleks yang dihasilkan oleh ChatGPT. Lalu kita mau lihat gambar sekarang. Gambar. Density plot. Kita mau lihat density plot kita. Oke, density plot. Nah, ini. Ini tadi adalah histogram melawan overlay. Oke. Dan ini adalah decumulative plot. Nah, kita coba lihat gambarnya. Jadi kalau mau kita ulang lagi hasilnya dari awal boleh. Mana mau penasaran, tinggal sorot saja. Kita run. Mana penasaran, kita sorot lagi. Nah, oke. Nanti gambarnya. Srup. Tuh, jalan kan? Oke, kita biarkan saja. Ini dia sama. Kita lihat. Nah, ini 639 AIC. BIC. Minus log likelihood sama saja. Parameter. Alpha head. Eta, dan theta. Lalu kita coba lihat bagaimana density plot dan cumulative plotnya. Kita coba run. Wah, sangat sempurna sekali. Bagaimana yang berwarna merah itu adalah density plot sempurna menangkap kumulatif. Dan yang warna biru itu Anda lihat sangat sempurna menangkap kumulatif dari hampiran. Oke, atau empirical. Nah, biar kalau ingin sama dengan jurnal, kita hapus breaknya. Kalau mau sama dengan jurnal, misalnya gambarnya kok tidak sama. Kalau mau menyamakan, hapus breaks. Nah, ini breaknya hapus. Kita run ulang, kita coba hasilnya. Apakah sama dengan jurnal hasilnya? Kita lihat. Wah, ini sama persis dengan jurnal. Oke, sama persis dengan jurnal. Histogram atau density plot dan cumulative plot. Oke, sekali lagi kita telah membuktikan bahwa bagaimana ChatGPT gratis dapat menghasilkan suatu karya yang baik, terutama dalam membahas suatu model peluang kompleks yang sangat rumit, tentu saja menghasilkan coding-coding penguraman. Kita tidak mau berbicara apa itu introduction, apa itu metodologi, yaitu baca sendiri saja. Kita fokus ke coding penguraman komputer yang dihasilkan. Oke, saya rasa cukup ya. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.